Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023. Berdasarkan undang-undang ini, dibentuk 2 jabatan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan baru, yaitu yang pertama adalah Kepala Eksekutif atau KE Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota DKOJK. Dan yang kedua adalah Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan aset kripto, sekaligus merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dengan mandat undang-undang tersebut, maka dibentuklah panitia seleksi OJK, panitia seleksi Dewan Komisioner OJK periode 2023-2028. Panitia seleksi DKOJK tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Presiden yang telah dikeluarkan oleh Bapak Presiden, Keputusan Presiden nomor 22/P tahun 2023 pada tanggal 16 Maret 2023. Panitia seleksi Dewan Komisioner OJK periode 2023-2028 ini terdiri dari 9 orang sesuai dengan Undang-Undang OJK. 1. Saya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, sebagai Ketua Panitia merangkap anggota dari unsur pemerintah. Kedua, Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, sebagai anggota dari unsur Bank Indonesia. Ketiga, Bapak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, sebagai anggota, sebagai unsur pemerintah. Keempat, Bapak Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri BUMN 2, sebagai anggota dari unsur pemerintah. Kelima, Bapak Doni Primanto Juwono, Deputi Gubernur Bank Indonesia, sebagai anggota pansel dari unsur Bank Indonesia. Keenam, Ibu Dian Masyita, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia, sebagai anggota pansel dari unsur masyarakat, yaitu akademisi. Ketujuh, Bapak Muhammad Khatib Basri, Komisaris Utama dan Independen dari PT Bank Mandiri Tbk, sebagai anggota pansel dari unsur masyarakat, yaitu industri perbankan. Kedelapan, Bapak Hussein, Komisaris Independen PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, sebagai anggota pansel dari unsur masyarakat, dalam hal ini perwakilan pasar modal. Dan kesembilan, Bapak Wisnutama Kusubandio, yaitu Komisaris PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, sebagai anggota pansel dari unsur masyarakat, yaitu dari industri keuangan non-bank. Panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2023-2028 mulai bekerja dan pada hari ini akan memulai dengan mengumumkan proses seleksi pemilihan calon anggota
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2023-2028. Pengumuman seleksi adalah sebagai berikut. Pansel pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2023-2028 mengundang warga negara Republik Indonesia yang terbaik untuk menjadi anggota non ex officio Dewan Komisioner atau DK Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Undang-Undang Nomor 21 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Jabatan Dewan Komisioner non ex officio yang akan diisi adalah 1. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang sekaligus merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Yang kedua adalah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota Dewan Komisioner OJK non ex officio. Persyaratan bagi yang akan mendaftar adalah sesuai pasal 15 dalam pasal 8 angka 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. Kedua, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik. Ketiga, cakap melakukan perbuatan hukum. 4, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit. Kelima, sehat jasmani. Keenam, berusia paling tinggi 65 tahun pada tanggal 11 Agustus 2023. Ketujuh, mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan. Kedelapan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Dan yang kesembilan, bukan pengurus dan atau anggota partai politik pada saat pencalonan. Untuk ketentuan pendaftaran, 1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman https://seleksi-dk.kemenq.go.id yang akan dimulai pada hari ini tanggal 29 Maret sampai dengan dimulai tanggal 29 Maret 2023
hingga tanggal 14 April 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pendaftaran adalah secara online melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenku.go.id mulai 29 Maret 2023 hingga tanggal 14 April 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kedua, calon anggota non ex officio DKOJK mengisi data identitas diri dan mengisi formulir pansel DKOJK-1, formulir pansel DKOJK-2, formulir pansel DKOJK-3, formulir pansel DKOJK-4, formulir pansel DKOJK-5, dan formulir pansel DKOJK-6 pada laman https://seleksi-dkojk.kemenku.go.id. Jadi ada 6 formulir pansel DKOJK yang harus diisi oleh calon anggota non ex officio DKOJK 2003-2008. Ketiga, calon anggota non ex officio DKOJK memindai dan mengunggah dokumen: 1. Kartu tanda penduduk atau paspor, 2. nomor pokok wajib pajak, 3. tanda terima penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2022. 4. Tanda terima pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang terakhir yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu untuk calon yang memang wajib lapor. 5. Pas foto berwarna dan yang terbaru. 6. Ijazah pendidikan formal terakhir. 7. Surat keterangan sehat dari dokter yang diperoleh di dalam rangka mengikuti seleksi pemilihan calon anggota DKOJK keuangan DKOJK periode 2023-2028. 8. Bukti tertulis yang menunjukkan bahwa calon anggota non ex officio DK Otoritas Jasa Keuangan mempunyai pengalaman, keilmuan, dan atau keahlian yang memadai di sektor jasa keuangan, misalnya dalam bentuk fotokopi ijazah, _sertifikat keahlian, keputusan pengangkatan dalam jabatan, atau keputusan rapat umum pemegang saham apabila tersedia. 10. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau kepolisian daerah di dalam rangka mengikuti seleksi pemilihan calon anggota DKOJK periode 2023-2028. 11. Izin tertulis untuk mengikuti seleksi dari pimpinan instansi atau lembaga atau perusahaan tempat calon anggota non ex officio DK Otoritas Jasa Keuangan yang sedang bekerja apabila relevan.
Dalam hal calon anggota non ex officio, DK Otoritas Jasa Keuangan berasal dari aparatur sipil negara, maka izin tertulis dikeluarkan minimal oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau yang setara, sedangkan bagi mereka yang berasal dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penjamin simpanan, maka surat izin dikeluarkan minimal oleh Direktur Eksekutif atau Kepala Departemen. Ke-12, surat referensi dari Asosiasi Profesi di Industri Jasa Keuangan yang relevan dengan calon anggota non ex officio DK OJK apabila tersedia. Ke-13, piagam penghargaan yang relevan jika ada. Dan ke-13, makalah yang ditulis secara mandiri oleh calon anggota non ex officio DK Otoritas Jasa Keuangan dengan tema sesuai dengan preferensi jabatan yang dipilih. Kerangka acuan untuk penulisan makalah dapat dibaca pada laman https://dkojk.kemenku.go.id. Dan yang ke-14, formulir pansel DKOJK nomor 6 yang ditandatangani di atas meterai 10.000 diberi tanggal sesuai dengan tanggal penandatanganan formulir. Masing-masing soft copy dari dokumen hasil pemindaian harus bereksistensi dalam bentuk file PDF, sedang soft copy pas foto harus bereksistensi dalam bentuk file .jpg berukuran 200 KB sampai dengan 5.000 KB. Pada saat seleksi tahap ketiga, yaitu apabila mencapai assessment di tahap ketiga, yaitu assessment dan pemeriksaan kesehatan, calon anggota non ex officio DK Otoritas Jasa Keuangan wajib menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada sekretariat panitia seleksi untuk ditukarkan dengan tanda peserta seleksi. Butir D, ketentuan khusus. Sesuai pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, antara anggota DK Otoritas Jasa Keuangan dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dan semenda. Butir E, tahap seleksi. Untuk seleksi DK OJK non ex officio ini sama seperti diatur dalam undang-undang, ada 4 tahapan seleksi. Tahap pertama adalah seleksi administratif. Tahap kedua, penilaian masukan dari masyarakat, termasuk rekam jejak dan juga dari makalah dari pendaftar. Tahap ketiga adalah assessment dan pemeriksaan kesehatan. Dan tahap keempat adalah afirmasi atau wawancara. Butir F,
ketentuan lainnya. 1. Formulir Pansel DKOJK nomor 6 diperoleh dengan cara mencetak di laman https://seleksi-dkojk.kemenku.go.id. 2. Pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi tahap 1 akan diumumkan di media cetak atau surat kabar dan juga di laman https://seleksi-dkojk.kemenku.go.id dan juga di www.kemenku.go.id serta di laman www.bi.go.id. Jadi untuk pengumuman seleksi melalui online diberikan di 3 laman, yaitu di Dash Seleksi, yang kedua di Kementerian Keuangan, dan yang ketiga di lamannya bi.go.id. Pengumuman hasil seleksi untuk tahap kedua, ketiga, dan keempat akan diumumkan di laman https://seleksi-dkojk.kemenku.go.id. Yang kedua di lamannya Kemenku yaitu www.indonesia yaitu www.bi.go.id. Jadi untuk pengumuman seleksi tahap 2, 3, dan 4 tidak diumumkan di media cetak namun melalui laman tersebut, 3 laman tersebut. Butir 3, panitia seleksi tidak memungut biaya dalam rangka pelaksanaan seleksi kepada calon anggota non ex officio DK Otoritas Jasa Keuangan. Keempat, keputusan panitia seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Kelima, calon anggota non ex officio DKOJK diminta untuk mengabaikan apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan proses seleksi. Terakhir, bukti 6, panitia seleksi tidak menyediakan atau mengganti biaya apapun kepada calon anggota non ex officio Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan selama proses seleksi.